Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Dery Naila dengan NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami kognisi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tonton terus ya. Nah, pernah nggak sih kamu langsung menilai orang itu hanya dari ekspresi atau gayanya saja? Padahal belum tentu benar loh. Kita sering menilai hanya dari permukaan tanpa tahu cerita di baliknya atau cerita di belakang layar. Ini tuh berkaitan dengan yang disebut kognisi sosial loh teman-teman. Istilah kognisi berasal dari bahasa Latin, yakni cognoscere, yang berarti mengetahui. Menurut Scherrer 1954, di modul psikologi sosial itu menjelaskan, kognisi adalah proses sentral yang menghubungkan dunia luar dan dalam diri. Baron dan Byrne tahun 2000 menjelaskan, kognisi sosial adalah cara kita menganalisis, mengingat, menggunakan informasi sosial biasanya terjadi secara otomatis. Ada 3 tahap utama saat kita memproses informasi. Yang pertama yaitu attention, yaitu memperhatikan hal tertentu. Yang kedua adalah encoding, yaitu menyimpan informasi tersebut. Yang ketiga yakni retrieval, yaitu mengambil kembali saat dibutuhkan. Tanpa sadar, otak kita terus-menerus menjalankan proses ini. Masalah yang paling utama dan sering terjadi itu kita sering salah tafsir. Misalnya nih, teman datang telat, langsung dilabeli sebagai seorang yang pemalas. Tapi siapa tahu dia sedang menghadapi kesulitan. Nah, disinilah kognisi bisa keliru dan menimbulkan prasangka buruk terhadap orang lain. Menurut Festinger tahun 1957, kognisi ini meliputi apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kognisi juga bisa mempengaruhi emosi kita, contohnya lewat efek suasana hati, kontaminasi emosional, dan teori 2 faktor emosi. Salah satu akibat dari proses kognitif adalah munculnya prasangka. Saat kita terlalu cepat mengelompokkan orang ke dalam kategori sosial, kita bisa salah paham dan menilainya dengan tidak adil. Nah, dari semua masalah yang saya sebutkan tadi, apa sih solusinya? Yakni adalah empati. Coba deh, perlambat penilaianmu terhadap orang lain. Dengarkan dulu cerita dari orang lain. Pahami bahwa setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Dengan memahami kognisi sosial, kita belajar untuk tidak cepat menilai. Kenali dulu, pahami lebih dalam, baru hargai keberadaan dan perbedaan orang lain. Cukup sekian, itu saja materi yang bisa saya bawakan. Terima kasih sudah menyimak. Yuk, jadi pribadi yang lebih bijak dalam memahami orang lain, karena semua berawal dari cara kita berpikir. Dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.